خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Rubik Tadabbur Ilmu, kita akan mempelajari salah satu sifat ghairu mutadhadah, yaitu sifat qalqalah. Sifat ini sering kita dengar dalam kaitannya dengan ilmu tajwid. Tetapi secara umum, yang sering kita dengar dan kita fahami tentang sifat ini ternyata masih belum tepat atau bahkan keliru dan tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sehingga kita sering salah di dalam melafalkannya. Mari kita pelajari sifat qalqalah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam belajar tahsin Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pembahasan ilmu tajwid, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita membahas sifat ghairu mutadhadah, yakni sifat al-qalqalah. Al-qalqalah secara bahasa maknanya adalah guncangan, ya, guncangan atau pantulan. Maksudnya dalam ilmu tajwid adalah hentakan atau pantulan yang kuat ketika mengucapkan huruf-huruf qalqalah, ya. Hurufnya dalam qalqalah ini ada 5 huruf. Ya, biasanya supaya gampang, anak-anak di Indonesia itu sering menghafalnya dengan baju di toko, ya. Baju di toko atau baja di toko, yakni ba, jim, dal, po, dan qaf. Ya, supaya gampang diingat, anak-anak sering kita latih dengan baju di toko. Nah, sifat qalqalah ini adalah sifat memantul ketika membacanya dalam keadaan sukun, ya. Dalam keadaan sukun. Di sini ada terbagi dua, ya. Ada terbagi dua. Sifat qalqalah yang sifatnya tarakik atau dibaca tipis, dan juga qalqalah yang dibaca tafhim atau tebal. Yang dibaca tipis adalah 3 huruf, ya, yakni ba, jim, dan juga dal, ya. Misalnya cara membacanya adalah ab, aj, dan juga ad. Kemudian kalau yang dibaca tafhim ada 2 huruf, yakni ta dan juga qaf, ya. Alpo dan juga alpo, seperti itu. Nah, yang perlu kita ingat di sini bahwasannya di sini ada sering terjadi kekeliruan, ya, bagi adik-adik mungkin yang baru belajar, atau mungkin sebagian kita juga masih sering keliru. Jadi kita harus ingatkan bahwasannya huruf qalqalah ini tidak memiliki hamzah di belakang. Nah, ini yang perlu diingat, ya. Perlu diingat adalah huruf qalqalah dalam keadaan sukun ini tidak boleh ditambahi huruf hamzah di belakang. Misal, sebagian kita masih membacanya dengan ab, aj, ad, alpo, alko, seperti itu. Ini keliru, ya, keliru. Jadi kalau kita membacanya dengan ab, nah ini kita berarti menambah huruf baru, yakni menambah huruf hamzah di belakang huruf qalqalah tersebut. Ab. Nah, b ini di sini kan seperti huruf hamzah, ya, yang kita buat baru atau kita tambahin di situ. Ini tentu tidak boleh, ya. Tidak boleh, dan ini keliru. Jadi sebenarnya antara qalqalah sughra dan qalqalah kubra itu tidak ada bedanya. Nah, sebagian mungkin kita memahaminya itu berbeda jauh. Seperti lam yalid wa lam yulad. Nah, d di sini ini kita berarti seolah-olah menambah huruf hamzah di belakangnya. Padahal yang sebenarnya adalah huruf qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra ini sama sebenarnya pengucapannya. Ada, seperti itu. Hanya saja pembedanya kenapa dibilang sughra? Karena dia disambut langsung oleh kalimat berikutnya. Lam yalid wa. Jadi seolah-olah qalqalah
yang di tengah kalimat ini langsung tersamarkan oleh kalimat berikutnya, seperti itu. Lam yalid wa langsung disambut dengan kalimat berikutnya, seperti itu. Jadi sebenarnya sama cara pengucapannya, ada, ab, aja, hanya saja pembeda qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra adalah terletak pada qalqalah sughra ini langsung disambut dengan kalimat berikutnya, ya, seperti highlight lah ya, highlight hanya sekilas langsung disambut huruf berikutnya. Bedanya kalau qalqalah kubra ini berhenti dan waqaf, ya. Jadi sebenarnya cara membacanya sama. Ini yang perlu kita garis bawahi dan harus berhati-hati. Cara membaca sughra dan kubra ini sama, tidak boleh ditambah huruf hamzah di belakang, hanya pembedanya hanya secara teknis saja, yakni sughra disambut dengan kalimat berikutnya dan kubra langsung diwakafkan, ya. Kita beri contoh dalam surah Al-Ikhlas misalnya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kalau diperlambat misal lam yalid wa lam yulad, sama-sama ada. Nah, jadi kita jangan sampai keliru membacanya dengan lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika kita membaca yulad berarti kita menambah huruf hamzah yang baru di belakangnya. Ini tentu keliru. Seperti Al-Falaq juga seperti itu, ya. Surah Al-Falaq seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ini juga keliru, ya. Jadi tidak boleh ditambah dengan ke, seolah-olah kita menambah huruf hamzah yang baru di belakang kalimat al-falaq, seperti itu. Yang perlu digarisbawahi adalah qalqalah ini terbagi dua. Ini yang perlu diingat sama teman-teman dimanapun berada, bahwasannya qalqalah ini terbagi dua dan tidak boleh disamakan. Sering kita dengar sebagian kita membacanya ak. Nah, ini harus hati-hati, ya. Kalau dia qalqalah yang dibaca tarqiq atau dibaca tipis, maka seperti huruf e, ya, ab, aj, ade. Namun ketika qalqalah itu bersifat tafhim atau tebal seperti to dan juga qaf, maka seperti huruf o. Nah, seperti ini. O, alqo, seperti itu, ya. Al-falaq, bukan al-falaq, tetapi al-falaq. Seperti itu. Siropo. Seperti huruf O kalau po dan juga qaf. Adapun yang dibaca tarqiq, ba, jim dan juga dal, maka seperti huruf e. Ini yang harus dibedakan. Jangan sampai sama antara qalqalah tafhim dan juga qalqalah tarqiq. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam permasalahan qalqalah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.